Halo halo, ketemu lagi dengan saya Agus Purwanto. Dan hari ini kita akan coba membuat cacing seperti ini. Tapi ini bukan cacing sembarangan, karena ini merupakan cacing besar Alaska. Hari kita akan ngomongin bath. Oke, hari ini kita akan ngomongin masalah pet, penggunaan dari salah satu bentuk masking yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai pet line untuk animation. Seperti apa caranya? Let's check this out. Masking. Seperti biasa, kita akan ngawali materi kita hari ini dengan buat komposisi baru. Saya akan gunakan ukuran HDW 720-25 aja dengan durasi 10 detik. Ini ngatur durasinya di sini nih. Oke. Dan kalau udah, saya akan kenalkan basic dari masking dulu. Saya akan import sebuah gambar dulu. Saya akan ngambil file dengan nama uwit ini. Saya akan taruh ke timeline dan bisa Anda perhatikan, gunakan sedikit imajinasi kalian ya kalau ini sebuah gambar pohon. Oke, saya tauin parah. Seperti Anda ketahui, penggunaan masking tool ada di sebelah sini. Wujudnya namanya pen tool. Masking tool kurang lebih hampir sama ketika Anda melakukan teknik cropping di Photoshop. Ya, cuman ini lebih manual aja gitu. Nah, penggunaan masking ada dua jenis. Kita bisa bikin shape atau bikin mesh. Jika kita tidak sedang mengaktifkan sebuah objek atau apapun, kemudian kita membuat mesh di sini, maka sebenarnya kita tidak bikin mesh, tapi sebenarnya bikin sebuah shaping. Jadi kalau saya ketemu titik semula seperti ini, Anda akan membuat objek baru. Bisa Anda cek di timeline, sekarang muncul shape layer 1. Akan tetapi, jika kita sedang mengaktifkan sebuah objek, saat ini shape layer 1 saya hapus ya. Kemudian uwit ini saya aktifin dan saya membuat sebuah bentuk sederhana seperti ini 4 titik, maka kita membuat mesh. Bisa Anda cek bagian yang kita seleksi ini sekarang yang terlihat, yang lain terpotong atau otomatis di hidden gitu ya, atau nggak kelihatan. Nah, teknik mesh seperti ini kurang lebih kita nyebutnya di cropping ya, tapi kalau yang tadi adalah bikin shaping. Untuk cropping sendiri kita bisa mainkan sedikit, jadi mesh ini bisa kita mainkan titik-titiknya. Jadi kalau kita buat animasi seolah-olah kita bisa bikin bentuk pohon ini tumbuh gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini sederhana aja sampelnya. Di bagian width saya akan klik segitiganya dan akan melihat sebuah properti baru namanya mesh. Mesh ini kalau saya buka, di sana ada mesh 1 saya buka, maka ada beberapa feature dari meshnya. Yang namanya mesh pad itu adalah titik ini. Jadi kalau kita ngeklik titik ini bagian dari mesh padnya atau bentuknya. Sedangkan kalau mesh feather itu adalah transparasi yang berada pada potongan tersebut. Jadi seperti ini misalnya. Jadi Anda bisa cek transparasi terjadi di sana, atau mungkin area expandingnya dengan soft ya pinggirnya ya. Sedangkan untuk bagian mesh opacity itu adalah tingkat transparan tidaknya dari isi meshnya. Jadi setelah di-cut dia multi transparan apa enggak. Gampang aja opacity. Dan expansion adalah tingkat area yang dilebarkan dari mesh tersebut, bisa dikurangi dengan cara diminuskan ataupun ditambah sehingga area meshnya jadi lebih luas. Anda bisa bayangkan semacam ada area tambahan di luar dari mesh ini. Semua saya akan netralkan saja. Saya akan bikin ininya 0 dan yang lain dalam keadaan netral juga. Nah, saya akan coba bikin sebuah animasi sederhana untuk pohon ini. Caranya saya akan bermain di mesh pad. Perhatikan ada stopwatch sebelah sana. Playhead saya pastikan detik 0. Kemudian saya klik stopwatchnya, klik. Mau tumbuh detik berapa? Pertanyaan berikutnya. Oh, detik 2. Geser playheadnya ke detik 2. Kemudian kita akan bikin meshnya naik atau tumbuh. Nah, untuk menumbuhkan ini saat ini kalau saya geser 4-4-nya kegeser nih. Ya enggak? Nah, biar 1 maka Anda klik keluar. Nah, klik keluarnya gimana? Anda bawa mouse-nya keluar rumah terus diklik di sana. Enggak, klik di luar sini aja. Seperti itu. Nah, kalau sudah titik ini secara independen bisa Anda klik nih. Nih, seperti ini. Saya akan drag ke atas sampai batas percabangan dari pohonnya. Saya kurang tahu ini percabangan di mana. So, anggap aja ini percabangannya, oke? Terus sisanya saya akan habiskan di detik 4 misalnya. Geser playheadnya detik 4. Seperti ini dan segera habiskan sisa dari pohon ini. Kalau udah di rewind dan di play, maka Anda melihat hasilnya seperti ini. Dream Path.
Yang kedua, kita akan coba bermain untuk shape ya. Kita akan coba bermain shape, dan kita nggak akan bentuk aja shape, tapi kita lebih menggunakan jalurnya atau pathnya. So saya akan bikin komposisi baru, new composition, durasi masih sama, setting masih sama, saya tekan OK. Kemudian tanpa ada objek apapun di sini, saya akan gunakan pen tool, dan saya pengen bikin garis di sini ya, hanya garis saja, tidak seperti ini. Kalau seperti ini kita bikin sebuah bidang shape, tapi saya pengen garisnya aja. Nah, biar garisnya ini terlihat, cuman garisnya doang, maka ada properti yang kita atur. Perhatikan di bagian atas ini ada fill sama stroke, bukan penyakit, bukan. Stroke adalah garis luar. Di bagian fill ini, saya klik tulisan fillnya, jadi bukan kotak warnanya, tapi tulisan fillnya saya klik. Dan saya akan coba pilih yang paling sebelah kiri nih, namanya none, artinya isinya kita kosongin. Ya, saya klik. Saya tekan cancel. Oke, maksud saya. Ya, oke. Dan untuk stroke-nya, wah, ini untuk penyakit stroke-nya. Ini tidak perlu klik stroke-nya karena di sini akan properti. Kalau kita klik ini ya sama aja hilang semua ya enggak? Nah, yang jelas di sini saya malah warnanya bisa Anda sesuaikan. Bagi yang suka putih pilih putih, ataupun warna lain monggo silahkan. Silahkan, jadi yang suka putih berarti bisa pilih biru atau saya akan coba putih aja. Saya tekan oke. Kemudian di sini ada ukurannya, mau berapa pixel. Anda cukup klik tahan aja terus geser. Saya pengen 200 Pak, mau silahkan, terserah. Saya coba pakai 30 aja. Kemudian saya akan klik gini. Nah, garis sudah terlihat ya. Jika Anda pengen garisnya ini melengkung, maka penggunaannya adalah klik tahan. Maka dia akan melengkung seperti ini. Nah, saya akan bikin cacing besar Alaska tadi seperti ini. Kalau sudah selesai, apakah bisa diedit? Tentu saja bisa diedit, dan mungkin Anda bisa geser-geser titiknya ini, Anda bisa geser garis pemandunya ini untuk membentuk lengkungan yang sesuai Anda inginkan. Tapi toh Anda juga ngerti apa yang Anda inginkan kan, jadi ini asal gitu juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan coba animasikan. Nah, untuk menganimasikannya Anda bisa cek di bagian shape layer ini, Anda buka. Dan di sana ada konten lagi kayak tadi, dan di bagian konten tersebut ada shape-nya. Nah, di shape ini kita ketemu nih, ada path, stroke, fill, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan menggunakan properti ini, tapi justru kita akan menambah properti baru. Berarti kan di bagian add ini ada segitiga kecil di sini. Saya akan klik dash, dan saya akan pilih yang namanya trim path. Mohon maaf agak lebay. Trim path. Akan muncul properti baru namanya trim path. Nah, trim path ini kalau Anda buka, di sini ada start, ada end. Start adalah titik awalnya. Jadi di sini angka persen ini kalau Anda klik tahan geser-geser, maka ini ada muncul nih. Tapi kalau Anda mainkan yang end-nya, itu berarti ujungnya nih. Nah, saya pengen ujungnya itu segini dulu, dan nanti secara bersama-sama seukuran ini dia akan sampai akhir, itu rencananya cuma kayak gitu. So, saya akan pakai mungkin 10, end-nya 10, sedangkan startnya saya bikin 0%. Jarak antara start sama end berarti 10 poin ya. Nah, kita akan biarkan jarak ini tetap dalam keadaan 10 poin. Kemudian kita akan coba animasikan, karena start dan end kita akan animasikan bareng. So, saya akan klik stopwatch-nya masing-masing start dan end, dan langsung saja kita geser ke detik akhir, detik 10. Harus detik akhir Pak? Enggak sih, mau detik berapa boleh. Detik 1 terlalu pendek. Saya detik 0 Pak, enggak jalan berarti. Saya taruh detik 10 nih. Nah, kalau sudah end-nya saya bikin 100, jadi dia sampai akhir gini kan. Sedangkan startnya tentu saja nggak saya bikin 100, tapi saya bikin jaraknya aja, maintain jarak 10 poin, berarti mainnya di sini 90 ya. Saya ketik 90. 90. Nah, maka kalau sudah, tinggal di play dan Anda mendapatkan hasil seperti ini nih. Wah. Lama-lama jijik ya. Is in, is out. Untuk menjadikan animasi ini lebih bagus, Anda ngerti di salah satu 12 prinsip animasi itu ada yang namanya slow in dan slow out. Terus di sini namanya ease in dan ease out, dimana kita mulai startnya itu pelan animasinya, kemudian berhentinya juga pelan. Nah, kayak gitu. Untuk mainkan seperti itu, silahkan di start sama end-nya ini Anda pencet F9. So, saya akan klik tombol start. Saya akan tekan F9. Dan perhatikan bentuk keyframe-nya udah jadi kayak jam pasir gini ya. Nah, ini artinya is sudah masuk, is in dan is out-nya udah masuk, dan end-nya juga saya pencet F9. Maka yang terjadi animasinya jadi kayak gini nih. Ya, dia pelan, di tengah dia beranimasi,
perhatikan ketika dia berhenti. Untuk jadikannya lebih advance, animasinya lebih advance, mungkin Anda bisa masuk di Grab Editor di sini nih. Ada tombol namanya Grab Editor. Grab Editor merupakan sebuah teknik penyajian animasi dengan mengatur bentuk grafiknya ini atau lengkungnya. Bagi Anda yang pertama nggak mendapati garis lengkung seperti ini, maka bisa klik kanan di area sini dan pilih yang namanya Edit Speed Graph. Jadi yang kita mainkan adalah speednya. Nah, ketika Anda mengaktifkan salah satu poin start atau end ini, maka di sini akan ada titik nih. Dua titik ini, kuning-kuningnya ini bisa Anda geser tuh ke tengah gini, sehingga Anda bikin semacam kayak kurva tinggi gitu, kayak gini. Jadi ada grafik kayak gini nih. N-nya juga saya akan mainkan yang sama. Jadi saya akan klik titiknya di sini. Terus saya akan geser titiknya ke tengah. Saya akan membuat sebuah kurva perekonomian di zaman pandemik. Nggak gini sih, dia gini turun aja ya. Nah, maka seperti ini kalau saya play, hasilnya kayak gini nih. Pelan di tengah. So, dengan mudah kita bisa baca speed graph. Waktu di bawah sini dia akan pelan konstan tuh. Berakhir cepat, pas di tengah sini dia mainnya cepat tuh. Nah, baru di sini dia pelan lagi. Animasi seperti ini banyak dipakai di konsep motion graphic yang advance ya. Mereka menggunakan seperti untuk memberikan value pergerakan yang mudah untuk dinikmati. Graph animation. Yang ketiga, kita akan coba menggunakan path ini sebagai jalur pergerakan dari sebuah animasi atau gambar. Yang pertama, saya akan importkan sebuah gambar dulu. Di sini saya punya file pesawat yang saya kasih nama motor mabur. Saya import ke GG. Saya akan bikin komposisi baru lagi. Masih sama, saya tekan OK. Yang pertama, kita akan coba bikin jalur penerbangan. Jika stroke-nya yang terlalu tebal, Anda bisa kurangi. Misalnya saya pakai sekitar 7 poin gitu boleh. So, ini saya akan bikin jalur penerbangan seperti ini. Dari Jakarta, kemudian kita ke Tokyo, Kairo, terus mendarat di Purworejo. Nggak ada bandara, oh ya, Kulon Progo di sini. Nah, kalau sudah, saya akan ambil pesawatnya, The Montor Mabur, saya taruh di bawah nih. Tuh, pesawatnya gede banget. Saya kecilin dulu. Aduh, gede banget nih. Untuk kecilinnya saya klik, saya tekan huruf S, maka dia akan keluar scale. Angka persen ini saya kecilin aja seperti ini. Oke. Saya taruh dia di sini. Nah, kalau sudah, shape-nya yang tadi kita akan buka segitiganya. Kontennya kita buka, shape-nya saya buka, path 1 saya buka sampai saya menemu path saja di sebelah sini. So, path paling akhir yang Anda ketemu ini Anda klik, kemudian Anda copy, Ctrl C. Saat ini saya akan tekan Ctrl C. Dan kita akan masukkan ke positionnya dari motor mabur. Saya akan klik motor maburnya, bisa Anda buka seperti ini. Nanti kita bisa punya basic animation position. Di sini ada position, atau cukup pencet huruf P saja dari awal tadi, maka yang keluar cuma position saja. Nah, kalau sudah, saya akan klik positionnya dan saya akan tekan Ctrl V. Yang terjadi, sekarang pesawat sudah masuk di titik awal sini, dan kalau Anda play, pesawat itu sudah bergerak sesuai dengan jalur yang kita berikan. Meskipun gerakannya masih jijik seperti itu ya. Keyframe distribution. Ada dua masalah dengan gerakan kita. Yang pertama, ini masih terlalu cepat karena ini default kan durasi cuma 2 detik. Biar dia lebih panjang lagi sampai 10 detik, maka jangan diklik drag seperti ini aja. Karena kalau kita klik drag seperti ini, satu kelompok keyframe ini dia akan masuk semua nih ke sini. Otomatis tetap nggak akan bermain distribusi selama 10 detik, tapi hanya bagian ini aja. Nah, biar distribusi 10 detiknya jalan, tombol Alt-nya Anda tahan. Selama Anda tahan tombol Alt-nya, Anda cari ujung dari keyframe yang sini, kemudian Anda drag tuh. Maka perhatikan keyframe-nya akan terdistribusi secara adil sampai detik 10. Nah, keadilan sosial bagi seluruh keyframe di footage ini, ya enggak? Nah, kalau sudah, maka animasi sudah 10 detik dan pesawatnya pun melakukan gerakannya. Mana ada pesawat mundur? Auto orient. Nah, biar pesawatnya agak realistis, maka pesawat ini kita putar tuh, sesuaikan dengan jalurnya. Jadi saya akan klik rotation tool, kemudian saya akan putar, sesuaikan dengan jalur dari padnya seperti ini. Kemudian kalau sudah,
Ini kalau di play masih juga nggak bener, karena dia kalau di play gini pas naik dia mundur tuh. Nah, biar dia sesuai dengan jalurnya gini, maka yang kita lakukan cukup gampang. Pesawat ini kita klik kanan nih, lalu kita klik kanan. Saya masuk di bagian transform. Terus Anda milih yang namanya auto orient. Di bagian auto orient Anda tinggal milih nih, mau di off kan atau orient long path. Itu saja orient long path, ini off nggak nyaman. Saya tekan oke. Oh, masih muter lagi nih pesawatnya, saya putar sesuaikan dengan bentuknya nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kalau saya play, tuh, udah bener ya pesawatnya ya. Oh, nih udah ngedrift pesawatnya nih. Oke, saya harap Anda bahagia dengan animasi sederhana ini. Untuk membuatnya lebih baik, shape-nya ini bahkan Anda hapus pun sudah bisa, karena keyframe sudah masuk di bagian pesawat tadi. Sehingga kalau ini kita play, hasilnya seperti ini. Jadi tidak dengan serta-merta Anda ngerubah bentuk shape-nya terus pesawatnya berubah bentuk ya. Anda harus copy ulang pad tadi ke positionnya, baru nanti update bisa dilakukan. Terus Anda tinggal taruh peta Klaten di bawah, maka Anda mendapati jalur penerbangan daerah Klaten. Konsep mesh berikutnya kita akan coba menggunakan mesh path-nya ini atau jalur ini dalam sebuah objek. Nah, kita akan tempatkan pada sebuah tutorial sederhana. Kita akan importkan dulu bahannya. Saya akan double klik di project dan saya akan import file namanya Shrill. Di bagian import S-nya, footage-nya saya ganti menjadi composition retrain layer size. Jika Anda kebablasan is okay, soalnya di sini kita bisa rubah lagi. Di bagian import nya menjadi layer sizes. Saya tekan OK. Apa keunggulan menggunakan konsep seperti ini? Jadi waktu di Photoshop bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di sana ada 3 file utama, Shrill 1, Shrill 2, dan Shrill 3. Nah, jika Anda mengimport dengan ritual seperti itu tadi, maka Anda mendapati sebuah file Shrill dengan tipe composition dan sebuah folder Shrills yang isinya adalah masing-masing dari layer tadi. Nah, kita nggak akan bikin composition baru, kita langsung gunakan Shrill bawaan dari filenya ini. Saya akan double klik Shrill-nya di sini. Dan saya akan mendapati sebuah bentuk kecambah ini. Nah, kita rencananya mau bikin animasi tumbuh gitu ya. Jadi ini tumbuh, kemudian keluar bunganya ini dan keluar bagian yang lain. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita kenali dulu bagian ini satu persatu nih. Perhatikan di sini ada Shrill 1, 2, dan 3. Ini sudah tertata rapi. Ini keunggulan kalau kita menggunakan Shrill bawaan dari composition di Photoshop-nya. Untuk mengenali mana Shrill 1, Shrill 2, dan Shrill 3, saya harap teman-teman bisa menggunakan tombol mata di sebelah kiri ini. Jadi mata yang ada di sini Anda bisa culak satu persatu untuk mengenali. Seperti ini. Oh, ini adalah batangnya. Ini kembangnya. Dan ini adalah depang. Batang. Oke, langkah berikutnya kita coba akan animasikan satu persatu. Kita mulai dari batang utamanya dulu di sebelah sini. So, karena kita hanya fokus pada satu titik ini atau satu objek ini dulu, maka yang lain sementara bisa kita hidden dulu atau matanya bisa Anda culek. Kita nggak akan menggunakan shape, tapi kita akan menggunakan mesh sebagai bagian dari bentuk shape-nya ini. So, pastikan Shrill 1 dan saya gunakan pen tool-nya. Kita akan bikin tulang menyusuri dari kecambahnya ini. Dan kita mulai dari awal dia mau tumbuh itu di mana? Kalau misalnya dari sini, maka kita akan ngawali tulang tersebut di sini. Saya cukup klik sekali gini menyusuri, nggak perlu detail banget, kecil-kecil nggak usah, asal bikin gini aja. Nah, seperti ini. Ini ada yang keluar pak, biarin nggak apa-apa, nggak ngaruh banyak ya nggak. Kalau sudah, kita akan gunakan efek namanya stroke. So, masuk menu efek, generate, kemudian pilih yang namanya stroke, bukan penyakit ya. Nah, di sini. Ketika Anda sudah masukin stroke, perhatikan di bagian efek kontrol, di sana efek stroke muncul. Yang kita rubah pertama mungkin brush size-nya. Di sana ada angka 2, kita geser ke kanan sampai dia menebal. Jadi Anda lihat di sana ada busa ya, menebal sampai menutupi area dari kecambahnya tadi. Ya, jika pengen lebih pinggirnya lebih solid, Anda bisa gunakan di bagian brush hardness-nya ini yang 79%, kita geser ke kanan sampai 100. Langkah berikutnya yang mau kita gerakkan adalah di bagian start atau end nih. Nah, kalau start itu kalau angkanya saya geser-geser, dia mulainya dari ujung yang sebelah kanan atau ujung depannya awal. Tapi kalau end, kita akan mulai menganimasikannya dari ujung akhirnya. Nah, seperti ini nih. Nah, nanti animasikannya harusnya mulai dari sini ya, dari keadaan gini menjadi seperti ini.
Berarti kan keadaan yang seperti ini nilainya 0, sedangkan yang seperti ini 100. So makanya n-nya kita akan mulai dari angka 0 dulu. So saya minta n-nya dibikin 0, dan kita akan mulai menganimasikan nih. Pastikan playhead-nya berada di detik yang kita akan mulai animasi. Saat ini kita mulai dari 0, so playhead saya geser detik 0. Untuk mulai animasi, saya klik tombol stopwatch di n-nya. Kenapa n? Karena n ini yang properti yang mau kita bikin nanti. Kalau sudah, dia mau tumbuh detik berapa, misalnya 2, saya geser detik 2. Dan angka n yang 0 ini tadi kita ganti menjadi 100%. Hasilnya jadi animasi seperti ini nih. Nah, biar animasinya ini kelihatan kecambahnya, saat ini kan harusnya bukan busanya ini yang kelihatan nih, harusnya kecambahnya kan. Maka ada properti terakhir yang kita rubah. Perhatikan di sini ada paint style. Kita ganti propertinya ini menjadi anggota Akatsuki yang lain, yaitu reveal original image. Maka sekarang Anda mendapati hasilnya kurang lebih seperti ini. The kembang. Nah, dengan konsep yang sama kita akan kerjakan untuk yang swirl kedua. So, saya akan buka swirl kedua, matanya saya hanya aktifin. Untuk swirl 1, sementara saya disable dulu. Ya kan? Saya disable dulu. Kemudian saya akan zoom dengan cara scroll ke atas. 2 kali saja scroll. Kemudian untuk ngedrag ke bawah, spasinya saya tahan, saya drag ke bawah. Perhatikan gambarnya sekarang pecah ya. Nah, sedikit pecah gini. Ini bukan karena dibanting, enggak. Ini karena resolusi kita dalam keadaan half. Jadi kalau Anda pengen keadaannya full, Anda bisa klik dan pilih yang namanya full. Tentu saja nanti semakin berat ya konsekuensinya ya. Saya bikin full dan masih pecah. Ini kalau ini karena gambarnya ya. Kalau resolusi gambarnya terlalu kecil ya, ini hasilnya pecah. Tapi ini hanya berfungsi untuk membuat kerja Anda lebih ringan aja. So ini saya bikin jadi half. Langkah berikutnya kita akan bikin tulang nih. Kita akan bikin tulang. Nah, cuman kalau bikin satu tulang, maka untuk membuat tebelnya semakin berat ya, karena kita harus nyebarnya terlalu lebar nih. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita akan bikin 3 tulang sesuai dengan jumlah kelopaknya ini. Caranya masih sama, saya aktifin swirl 2, saya bikin pakai pen toolnya, dan saya akan mulai ini. Nah, seperti ini untuk tulang yang pertama. Untuk bikin tulang kedua mungkin ada masalah, karena ketika kita mulai dari sini, ini yang ikut tuh. Wah, biasanya kan panik nih. Wah, terus di restart. Anda cukup undo, dan untuk cara gampangnya ya, Anda bisa klik luar di area ini, seleksi luar gini di area timelinenya ini. Terus kembalikan lagi swirl 2-nya, diaktifin lagi, dan Anda bisa mulai perjalanan hidup baru nih untuk tulang yang baru. Seperti itu. Untuk tulang yang ketiga kita juga dilakukan dengan konsep yang sama. Oke, cukup gampang ya. Langkah berikutnya sama kayak tadi, kita masuk menu efek, generate, dan kita pilih yang namanya stroke. Sebelum kita merubah-ubah bagian brush size dan lain sebagainya, perhatikan di bagian path ini, di sini ada mesh 1. Berarti nanti yang kalau kita biarkan dalam keadaan seperti ini, berarti nanti yang tebal cuma mesh 1 saja. Padahal di sini kita bikin 3 mesh nih, 1, 2, 3. Nah, untuk biar semuanya kena, property all mesh ini kita checklist nih. Kita checklist. Dan kalau kita checklist, nanti semuanya akan kena nih, brushnya akan kena. Hanya saja ketika all mesh-nya kita checklist, stroke sequentially-nya juga aktif. Apa maksudnya? Jadi kalau ini keadaan ini kita aktifkan, maka nanti munculnya itu akan satu-satu tuh. Mesh 1 dulu, mesh 2, dan mesh 3. Terus saja ini karena planning kita itu pengennya bareng, mekrok bareng. Mekrok artinya berkembang ya, mohon maaf. Maka dari itu stroke sequentially-nya kita nonaktifkan. Baru kita mainkan di brush size dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak brush size-nya dulu, saya mainkan 100% baru brush size-nya. Nah, seperti ini. Secukupnya saja. Reference mungkin di angka 20-an. Dan juga Anda bisa atur-atur ulang titiknya ini. Geser-geser untuk mengatur posisi ataupun penutupnya biar lebih baik lagi. Nah, sudah, kita akan mainkan N-nya sama kayak tadi. Kita bikin 0 dulu. Dan tentu saja kita mulainya nggak dari detik 0, karena tadi harusnya kecambah itu selesai detik 2. Baru setelah detik 2 ini bunga ini bakalan mekrok. Susah akan mulai playheadnya detik 2. Kalau udah menentukan playheadnya, baru saya klik tombol stopwatch di N-nya. Kalau sudah, geser playheadnya sampai detik berapa dia tumbuh, misalnya detik 3. Kemudian N-nya yang 0% tadi kita bikin menjadi 100. So antara detik 2 detik 3 terjadi animasi seperti ini. Oke, agak jijik saat ini, jadi kayak kena busa semua gini ya kan. Terakhir, properti dari paint kita ganti menjadi Deidara, reveal on original image. Maka yang terjadi animasinya seperti ini.
Nah, untuk melihat semuanya tentu saja Swirl 1 saya aktifin matanya dan tampilannya saya bikin seperti semula. Ingat karena ini dalam keadaan ngezoom ya. Pojok kiri bawah ada angka, tempat saya 400%, Anda bisa klik ganti menjadi fit, maka tampilannya menjadi utuh seperti sebelumnya. Jadi animasinya jadi kayak gini. Nah, saya akan coba play. Teloto. Jepang, Untuk yang Swirl 3 saya kira sama ya. Swirl 3 tinggal Anda aktifin dan mungkin mulainya tidak mulainya ini yang penting. Saya tidak akan mulai dari detik 2 tapi mulai ketika dia disentuh. Jadi sekitar detik 1:17. 1:16 boleh Pak, boleh. Sama seperti tadi, saya bikin tulangnya dulu dan ingat bikin tulangnya dimulai dari di mana dia tumbuh ya. Jadi kalau Anda mulai tulangnya dari sini ke sini, maka tumbuhnya dari ujung dulu baru ke pangkal. Menentang hukum alam ini. Kita akan gunakan dari sini seperti ini. Sederhana aja, langsung ini kalau ini langkahnya sama kayak tadi, kita kasih efek, generate, kemudian pilih diabetes, stroke maksud saya. Angkanya ini saya bikin 100%. Berasnya saya kira nggak perlu besar-besar banget, saya main di angka 15 aja udah cukup. Dan N-nya saya bikin 0 dulu. Pastikan playhead berada di 1:16, 1:17 boleh. Saya klik stopwatch di N-nya. Saya geser playheadnya sampai detik berapa ya? Sini mungkin. Nah segini. Terus angkanya saya bikin 100%. Untuk menjadikannya ini revealing, kita ganti paint menjadi aslinya yaitu Nagato. Nah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat animasi seperti ini. Teloto. Saya harap ini bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ini tidak bisa Anda gunakan untuk menumbuhkan tanaman yang ada di tempat Anda, tapi setidaknya ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri Anda untuk mengerjakan proyek-proyek ini besok ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see ya.